Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fia Inka Elisa, NPM 1913053002, nomor absen 26 dari kelas 4B. Di sini saya akan membawakan sebuah metode teaching dari kelas 6, tema 4, yaitu mengenai globalisasi, subtema 2. Untuk itu, simak baik-baik ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, pinter sekali. Oh iya anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tema 4, yaitu globalisasi di subtema 2 muatan PPKN. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silahkan Ibu akan memandu berjalannya doa dan semua murid-murid melaksanakannya dengan menurut keyakinan masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu berdoa sudah selesai, Ibu akan mengabsen kalian masing-masing ya anak-anak. Siapa yang hadir, silakan tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Dan yang tidak hadir, tolong temannya yang tahu berikan alasannya kenapa tidak hadir atau ada surat izinnya. Yang pertama, Ibu akan mengabsen. Atfa ada? Iya, hadir. Yuni hadir ya. Wati ya hadir ya. Untuk itu sekarang sebelum memulainya pembelajaran pada hari ini, silakan anak semua siapkan buku tema 4 dan buka di subtema 2 dan siapkan buku tulis beserta pulpen. Nah, anak-anak sekarang di subtema 2 itu menjelaskan bagaimana globalisasi dan manfaatnya. Sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui mengenai globalisasi? Coba, Dina. Oke, Dina, jawaban Dina hampir boleh dikatakan sebagai benar. Jadi, globalisasi merupakan mendunianya segala hal bidang sehingga setiap negara itu tidak dapat ada batasnya. Nah, dari perkembangan luasnya globalisasi ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya itu ada perkembangan teknologi, perkembangan transportasi, perkembangan telekomunikasi di Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak terbatasnya perkembangan ini di segala hal bidangnya di setiap negara. Nah, apa sih manfaat yang bisa didapat dari adanya globalisasi ini? Nah, jadi anak-anak semuanya, manfaat itu banyak sekali didapat oleh globalisasi ini, terutama di Indonesia sendiri. Seperti munculnya handphone, itu bisa digunakan sebagai telekomunikasi yang bisa kita gunakan sebagai orang Indonesia, sehingga mengefisienkan untuk kita berkomunikasi bersama kerabat yang jauh, terus dan kita ada kepentingan yang mendadak kita bisa menelponnya. Jadi kan waktu kita menjadi efisien dan pastinya lebih mudah dan lebih canggih. Iya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak semuanya, silahkan kalian buka buku tema 4 di subtema 2 yaitu halaman 58, terdapat bacaan menjaga nilai luhur. Silahkan kalian baca dalam hati masing-masing selama 10 menit. Setelah itu kerjakan soal di bawahnya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan soalnya, jawaban akan ditukarkan dengan teman sebangku dan kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, sekarang kalian sudah selesai ya mengerjakan semuanya 5 soal dari bacaan menjaga nilai luhur. Jadi, untuk bacaan menjaga nilai luhur ini tadi yaitu
terdapat di daerah Tasikmalaya, yaitu di Jawa Barat, di Kampung Naga. Jadi di Kampung Naga ini mereka itu membatasi perkembangan globalisasi yang ada di daerahnya. Kenapa mereka membatasinya? Karena mereka beralasan ingin menjaga kelestarian alam yang sudah dijaga sampai saat ini. Mereka bertanggung jawab atas tidak masuknya perkembangan teknologi di daerah mereka. Mereka hidup dengan kesederhanaan dan saling membutuhkan dengan alam. Jadi mereka perkembangan teknologinya sangatlah kurang dari kita yang saat ini kita sudah menggunakan berbagai teknologi perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan mendunia pastinya. Mereka membatasinya dengan kesederhanaan dan saling membutuhkan dengan alam yang ada di sekitarnya. Ya, jadi tadi kita sudah membahasnya ya. Sudah kita masing-masing silakan tuh teman-teman yang tadi sudah menemukan jawabannya dikasih nilai ya anak-anak dari pembahasan ibu tadi. Untuk selanjutnya anak-anak silakan kalian buka di pembelajaran ketiga di halaman 65. Di situ terdapat peta di Indonesia ya. Nah, kalian silakan mengamatinya. Setelah kalian mengamati, kalian baca teks di bawahnya di halaman 66. Di situ menjelaskan bahwa globalisasi yaitu bisa menyatukan negara di Asia Tenggara. Kenapa? Ya, karena adanya globalisasi itu menjadikan negara di Asia Tenggara ini membuat sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Mereka dapat bekerja sama, saling bantu-membantu untuk memajukan negara masing-masing atas bantuan negara-negara di Asia Tenggara ini. Nah, setelah itu kalian setiap membacanya, silakan kalian bentuk kelompok ya anak-anak. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan kalian kerjakan pada tabel di bawahnya, yaitu di ayo diskusikan. Kalian kerjakan, kalian cari informasi mengenai apa yang diminta tugas dari tabel tersebut. Setelah itu kalian selesai mengerjakannya, silakan presentasikan hasilnya di depan kelas bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti kita akan menilainya, ibu akan menilainya dan memberikan tanggapan mengenai hasil kalian. Silakan ya anak-anak, kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita sudah mengerjakan semuanya ya anak-anak. Nah, untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai nak? Iya sudah. Kelompok 2 gimana? Oh belum ya, satu soal lagi ya. Ya oke, ibu tunggu ya. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah. Kelompok 4? Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok 5? Oke, kelompok 5 juga sama ya kayak kelompok 3, masih kurang satu lagi. Silakan kepada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan untuk mempresentasikannya sambil menunggu teman kelompok 2 dan kelompok 5 selesai mengerjakannya ya. Setelah kita selesai presentasi ya alhamdulillah hari ini presentasinya berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan bagaimana apa saja materi yang didapat pada hari ini. Jadi hari ini tuh kita membahas mengenai pengertian globalisasi, manfaat globalisasi, dan bagaimana pengaruh terhadap perkembangan globalisasi ini di kehidupan masyarakat, terutama di kehidupan masyarakat Indonesia. Nah ya, oke. Setelah itu mari kita tutup pertemuan ini. Untuk itu silakan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak ya. Pertemuan hari ini sangat banyak manfaatnya yang dapat kita ambil materi untuk hari ini ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan lain hari lagi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.